see anything? Hai. Hai. Pada kesempatan kali ini, kami dari DI Film akan membahas sebuah film yang berjudul Joyride, yang dimana film ini dirilis pada tahun 2001. Dan dimana film ini menceritakan tentang keisengan kakak beradik yang malah mengundang petaka. Seru kayaknya ya. Oke lah, daripada ceritanya beres di awal, mending langsung aja kita ke pembahasannya. Dan untuk kalian, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan mohon ditekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel kami. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seseorang yang bernama Lewis, dan di mana Lewis ini sedang berbicara dengan gadis yang bernama Vena. Entah apa yang mereka bicarakan, yang jelas Vena menyuruh Lewis untuk datang menjemputnya. Dan Lewis membatalkan jadwal penerbangannya dan langsung membeli mobil. I changed my plans. I'm no longer flying back. Actually, I was thinking about picking up Venom. Dan di tengah perjalanan, Lewis mendapatkan kabar dari ibunya kalau kakaknya ditahan di kantor polisi karena kedapatan berulah dan Lewis disuruh menjemput kakaknya. Your brother just called. Where in San Diego? He's arrested again, drunk and disorderly. Dan sial sekali, saat menuju kantor polisi, Lewis malah kena tilang karena ugal-ugalan di jalan. License, please. Registration. My brother's in jail, so I'm like driving 200 miles out of my way just. I'm also writing you up for a broken tail light. Alhasil Lewis mengurus surat-surat sekaligus menjemput kakaknya yang bernama Fuller. Karena Fuller tidak mempunyai tujuan, akhirnya Lewis mengajaknya ikut menjemput Vena. Dan di tengah perjalanan, Lewis dan Fuller mampir ke bengkel untuk memasang sebuah CB radio. Dan bagi kalian yang tidak tahu CB radio itu apa, CB radio adalah sebuah alat yang digunakan untuk berkomunikasi di mobil-mobil truk atau mobil pribadi ya. Oke, lanjut. Dan di sini Fuller mencoba untuk berkomunikasi dengan pengendara lain, dan tetapi hasilnya malah nihil. Hingga Fuller mempunyai ide gila dengan menyuruh Lewis menyamar menjadi wanita. Hey, can you do a woman's voice? It sounded like that. Come on, man. Dan dengan nama samaran yaitu Candy Cane. Alhasil ada seorang pengendara yang bernama Rastinel yang tertipu dan tertarik untuk berkenalan dengan Candy Cane. This is Candy Cane. Hey there, Candy Cane. Candy Cane, come on. Hey there, who's this? Rusty Nail. Well, Rusty Nail, I hope you're doing better than I am. Roger that, Candy Cane. With you, just the two of us, and the windshield. And if I were there, Rusty Nail, you know what I'd do? And if I were there and I asked you to, you'd button my blood. You would? I'd make you feel good. Yeah. What, did we lose him? Dan setelah berbincang-bincang, percakapan mereka berakhir dikarenakan frekuensi yang terputus. Dan di malam harinya, Lewis dan Fuller mampir untuk beristirahat di Lone Star Motel. Dan saat ingin memesan kamar, Fuller malah melihat resepsionis yang sedang dimarahi oleh pengusaha yang bernama Ellinghaus. Setelah puas memarahi resepsionis tersebut, Ellinghaus pergi sembari mendorong Fuller. Sorry, Mr. Ellinghaus, that won't happen again. Sorry, my ass. Can you understand that? Hi. Excuse me. Sekembalinya ke mobil, Rastinel kembali terdengar di radio memanggil Candy Cane. Dan awalnya Lewis mengabaikannya, namun Fuller malah menyuruhnya untuk bertemu di motel dengan kamar nomor 17, yang padahal kamar nomor 17 diisi oleh Ellinghaus. Hey, did you see that fat fucking guy? Listen, Hello. Candy Cane. I said anything. You are kidding me. Like, tell him you want to meet up. Tell him you want to get together. You want to see him later at the Lone Star Motel? Come on, that guy sucks, okay? The prick is in room 17. To exact some much deserved revenge! Rusty Nail, hey there. Candy Cane. I'll be at the Lone Star Motel in Table Rock if you're in.
Room 17, midnight. You got that, baby? I got it. And if there's any way you could bring some pink sham, I can't wait. Dan ternyata Rusty Nail benar-benar datang ke kamar nomor 17. Lewis dan Fuller mencoba mendengarkan apa yang sedang terjadi dan terdengar sedikit kegaduhan entah apa yang terjadi. Yang jelas suara kegaduhan tersebut seketika berubah menjadi suara ramunan. Rusty Nail guy got hurt. Hey, We just heard some disturbance from the room next door. We think someone. It's hard to say. It was like a thud. What did I tell you? Di keesokan harinya, Lewis dikejutkan dengan adanya polisi di depan rumahnya yang sedang menanyai Fuller. Yang terkait kejadian ditemukannya Ellinghouse yang tergeletak di tengah jalan. We had a little incident here last night. Did you hear anything, any sounds, anything out of the ordinary? Next door? Yeah. Yeah, about 10-15 p.m. with the victim. Which of you was that? Wait. What? Yeah, found early this morning lying face down on the highway median. Karena Lewis dan Fuller malah berbelit-belit, jadi mereka dibawa ke rumah sakit untuk diperlihatkan kondisi korban. Lewis dan Fuller pun melanjutkan perjalanannya, dan di perjalanan Rusty Nail kembali meneror, dan masih saja mencari sesosok Candy Cane. Hey, Candy Cane. This is Black Sheep. Go to 23. Do you know where I can find Candy Cane? I'm looking for Candy Cane. What is your deal? To find Candy Cane. Karena sudah bosan, akhirnya Lewis mengaku kalau Candy Cane itu tidak ada. Lewis cuma mengerjai dengan cara berpura-pura menjadi Candy Cane. Dan Rusty Nail menyuruh untuk meminta maaf. Hey there, Rusty Nail, you hear this? It was just a joke. Look, that was me. Apologize. Fuller yang keras kepala malah memaki-maki Rusty Nail. Padahal dari tadi Rusty Nail sudah mengikuti mereka. Alhasil mereka pun panik. Mana bensin hampir habis. Apologize to him? Yeah. Listen, you sick fuck. You copy that? Freak show, motherfucker! You know, Black Sheep. Your tail light. Follow us from the motel? I don't know. Oh, come on! I know, but it's okay. Dan dengan refleks, Lewis belok ke kanan di mana dia menemukan pom dan mampir untuk isi ulang. Tetapi, saat di pom ada Kang Es Balok yang gelagatnya sangat mencurigakan. Sampai-sampai mereka diikuti oleh Kang Es Balok tersebut. You just got the gas? Get in the car! Keep driving! Go! Do you see the on-ramp? No. Oh no. Okay, we're not gonna panic. We're gonna pull shit. Yeah. No. Lewis! And I got a MasterCard. Ternyata, Kang Es Balok tersebut cuma ingin mengembalikan ATM yang tertinggal. Dan tetapi, tiba-tiba... The hell is that? Door! Ya,
Rastinel asli langsung menghantam mobil Kang Es Balok tersebut dan terjadi kejar-kejaran yang sangat epik sekali. Oh man, he's right on our ass! Why? Just for fun. Well, I was just playing with you, man. Fuller akhirnya meminta maaf dan Rastinel langsung pergi. Dan di keesokan harinya, Lewis dan Fuller melanjutkan perjalanan dan Lewis ingin merahasiakan kejadian tersebut kepada Vena karena mereka tidak ingin terlibat ke masalah yang lebih jauh, dan Fuller pun membuang radio tersebut. Akhirnya mereka tiba di tempat tujuan. Hey. I love it. Get it. I've had it for a while. It doesn't look too beat up. No. Hey. So, wow. Have you named it yet? Guys, this is my friend Charlotte. To finally meet you. She'll be my roommate next year. Even heavy things are weightless. Dan dengan tenangnya mereka melakukan perjalanan. Tetapi ternyata ketenangan mereka cuma sesaat sampai Rastinel kembali melakukan teror. Dan menyuruh mereka untuk memasang kembali radio CB yang pernah mereka buang. Hey. Hey. I got a plan. Go. Great. I'm a licensed bartender. Yeah, I'd show you my license, but my hands are full, so. that's good. Yeah. Floyd, get the phone. No, I thought you said there was no girl. He's out there. Yeah, he just called me. What he called you on the phone? Okay, we're getting out of here. So put on your shoes. I already paid for this room. Much more than usual. This rusty nail guy did something? Hey man, what the hell are you doing? There are signs spray painted back there. He wants us to look in the trunk. Dan di sini Vena kebingungan karena tidak mengetahui apa yang terjadi. Mereka terpaksa menuruti permintaan Rastinel karena diancam akan membunuh Charlotte jika berbuat macam-macam. Oh iya, buat yang bertanya siapa Charlotte, itu loh teman sekamar Vena yang tadi sempat berpapasan. Candy cane, are you there? Me, my candy cane. Oh, that's right. What? Dan di sini Rastinel menyuruh mereka pergi ke tempat parkir dan mengancam untuk tidak melapor ke polisi jika ingin Charlotte selamat. Setibanya di tempat itu, Rastinel menyuruh Lewis dan Fuller untuk memesan cheeseburger dengan telanjang. Good morning. We're here. Take a seat at the counter. Going in naked for 6 cheeseburgers each. Naked? Oh, come on. It's just for fun. Billy, come on, get in the car. Your heart pounding. Now they know what it feels like. Face burning hot. 12 cheeseburgers, please. Is this a fraternity stop? I'm gonna kill our friend if we don't come in here like this. This wasn't my... Dan menyuruh mereka pergi ke suatu tempat, di mana tempat tersebut Rastinel meneror kembali dengan mengejar mereka menggunakan mobil truk sampai ke tengah ladang.
Setelah itu, Rastinel pergi dengan membawa Vena bersamanya. Dan Rastinel menyuruh Lewis dan Fuller untuk pergi ke sebuah motel yang telah ditentukan. We're here. So get out of the car. Get out of the car! I don't have a choice, okay? We're doing what he says. Sid. Trying to hear you see anything? Stuff's going down. Run! Door, go! Let's go! The next town, Medford. Do not be 1 minute late. Dan di sini Rastinel menyiapkan jebakan pistol tak berskin yang ditodongkan ke Vena. Dan di mana pistol tersebut akan menembak jika pintu dibuka. Dan setelah jebakan tersebut selesai, Rastinel langsung menelepon polisi. Ternyata, Rastinel ingin mereka ulang kejadian yang pernah dialaminya. I'm sorry. I'm sorry. If this new love died, there Please. Hello? Hello? Hey, coming in. Coming in. Hello? Nice, isn't it? Where the hell's Benna? Who? Not what you expected, is it? Yeah, you're gonna give us back Benna, and we sure as hell won't tell the cops. Not gonna tell anybody. Alright? Fuller yang mengetahui jebakan tersebut segera berusaha memberitahu Lewis untuk tidak membuka pintu tersebut. Watch this. It's gonna be hilarious. Don't open the door! Don't open the door! Lewis berusaha masuk melalui jendela untuk menyelamatkan Vena. Dan tepat pada waktunya, Lewis berhasil menyelamatkan Vena bebarengan dengan dibukanya pintu. Dan lagi-lagi Lewis juga berhasil menyelamatkan kakaknya yang akan ditabrak truk. Dan dengan ditemukannya mayat supir dan Charlotte di dalam truk tersebut, berarti menandakan teror tersebut selesai. Dan tidak lama kemudian seseorang berbicara di dalam radio. Apakah teror Rastinel berakhir? Yang jelas film pun sudah berakhir. Breaker 19, come on. Westbound I-80. Hello? Keeps everyone inside. Looking forward to the storm. Oke, baik. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang sudah menonton video saya. Dan mohon maaf jika cara berbicara saya masih agak kurang ya. Dan insya Allah untuk kedepannya bakal saya perbaiki. Dan terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa untuk ditekan tombol like dan subscribe-nya. Dan untuk pembahasan video kali ini cukup sampai di sini saja. Dan jangan lupa tetap semangat dan jangan berputus asa. Oke, sekian dari kami. Salam dari DI Film.